Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yaitu merupakan pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah semua terkait tentang robotik, coding, animasi, web programming, di mana usia anak-anak yang ingin kami latih antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum. Silakan bagi anak-anak ataupun putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan keahliannya ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview CRV, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Atau sahabat kebun berkah bisa menghubungi kontak admin Sukarobot Academy Bogor yang nomornya nanti insya Allah akan kami tulis di deskripsi video ini. Dan sahabat kebun berkah juga bisa membeli tanaman hias di Saung Kebun Berkah yang beralamat di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Atau bisa menghubungi kontak person Pak Abdullah yang nomor teleponnya juga akan kami tulis di deskripsi video ini ya. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, yang tentunya lebih khusus para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu kami berharap sahabat-sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini ya, dengan cara subscribe, komen, tonton, like, join, dan share ya. Berharap ya, karena mudah-mudahan informasi-informasi yang kami sampaikan bisa sampai ke masyarakat umum, segala lapisan masyarakat ya, sehingga bisa program-program bisa tepat sasaran, maupun produk-produk yang dihasilkan oleh para petani juga dikenal, dan akhirnya sahabat-sahabat kebun berkah bisa membeli produk-produk petani, dan mudah-mudahan dengan dibelinya produk-produk mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba mengetengahkan suatu tema prediksi curah hujan ya. Prediksi curah hujan 3 bulan ke depan, mulai bulan Maret, April sampai Mei ya. Dan sumber dari prediksi ini berasal dari situs website BMKG ya, www.bmkg.go.id. Silakan sahabat kebun berkah juga bisa mengecek situs ini untuk mendapatkan informasi terkait tentang curah hujan maupun hal yang lainnya ya, terkait tentang iklim. Baik ya sahabat kebun berkah, kita coba tengok ya, kita coba lihat prediksi curah hujan di 3 bulan ke depan dari situs bmkg.go.id. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita sudah membuka situs bmkg.go.id ya, ini ya situsnya bmkg.go.id. Nanti kita klik iklim, lalu kita klik prediksi hujan bulanan ya. Nah ini tampilannya nanti seperti ini.
Dan saya juga mau buka situs indonesia.go.id, portal informasi Indonesia, untuk lebih menjelaskan petanya ya, petanya, karena pada situs bmkg.go.id kurang disebut ya, kurang disebut nama dari peta itu ya, atau lokasi peta itu ya. Baik, ini adalah curah hujan atau perkiraan atau prediksi sifat hujan di bulan Maret ya. Ini ada legendanya, legenda warna yang menunjukkan sifat hujannya ya, sahabat kebun berkah. Ini ya, kita besarkan saja dulu. Ini, nah, ya, ini kita di bulan Maret ya. Ini adalah prediksi di bulan Maret, sahabat kebun berkah. Nah, apabila kita melihat peta yang merupakan prediksi curah hujan di bulan Maret 2025 yang diupdate tanggal 1 Februari 2025 oleh BMKG, maka apabila kita melihat di Pulau Sumatera, terutama di Aceh ya, di Provinsi Nangor Aceh Darussalam ya, ini untuk daerah-daerah seperti Sigli ya, maupun Lok Semawe, Langsa, ini memiliki prediksi curah hujan yang masih di taraf menengah ya, sahabat kebun berkah. Ya, menengah ini ya, karena warnanya masih kuning ya hingga coklat ya. Nah, jadi masih ada hujan ya rata-rata ya, dan terutama di daerah-daerah seperti Melaboh ya, Biang Bidi maupun Calang, sesuai dengan informasi ini ya, peta indonesia.go.id ya, dan kita sajikan dengan prediksinya. Ini masih alhamdulillah ya, masih lumayan tinggi nih ya untuk daerah-daerah itu ya. Untuk daerah-daerah itu ya, sekitar 300 sampai 400 meter ya, milimeter maaf. Sedang untuk daerah-daerah Sumatera Utara ya, ini Sumatera Utara ya, ini di daerah Pangkalan Brandan ya, di Pangkalan Brandan dan sekitarnya ini juga masih diprediksikan hujan walaupun di menengah ya. Dan rata-rata di Sumatera Utara ini juga kuning ya, ini masih bersifat menengah. Sedang untuk Sumatera lain juga memiliki prediksi di bulan Maret ya, rata-rata masih dapat hujan walaupun di prediksi di curah hujannya menengah ya, yaitu antara 150 sampai 200. Sedangkan untuk di Pulau Jawa, sahabat kebun berkah ya, di Pulau Jawa ini kecuali daerah-daerah utara ini ya, ini utara terutama di Jawa Barat bagian utara ya, ini sudah mulai menunjukkan curah hujan yang rendah ini, sahabat kebun berkah. Daerah-daerah seperti Cirebon dan sebagainya ya, ini sudah mulai sifat hujannya rendah ini, sahabat kebun berkah. Namun pada daerah yang lainnya untuk Jawa ini rata-rata memiliki prediksi hujan menengah sampai masih tinggi nih, sahabat kebun berkah. Terutama di Jawa Barat ini ya, Jawa Barat ini masih Jawa Barat sekitar Bogor, Bandung, ini masih luar biasa nih, masih tinggi, sahabat kebun berkah.
Bagaimana dengan kondisi di Kalimantan, Pulau Kalimantan di bulan Maret ini ya? Untuk di bulan Maret, Pulau Kalimantan juga masih rata-rata curah hujannya masih ada ya, di tingkat menengah sampai dengan tinggi ya, ini sahabat kebun berkah. Dan ada di sekitar Kalimantan Timur ya, ini masih lumayan tinggian, lebih tinggi dari yang lain ya. Di Kalimantan Timur ini kurang lebih 400 sampai 500 mm ya, ini masih tinggi nih sahabat kebun berkah. Untuk Provinsi Sulawesi ya, ini juga sama ya, kecuali di beberapa daerah Sulawesi Selatan ya, dan Sulawesi Tengah ya, Palu ya. Ini di Palu nih. Ini sudah mulai rendah nih ya, mulai rendah curah hujannya di bulan Maret. Dan di beberapa pulau Maluku Utara ini juga masih ada curah hujan ya, walaupun di tingkat menengah ya. Dan di Papua, di Pulau Papua ini terutama di di sekitaran Manokwari dan Ransiki, Waibim ya, ini sudah coklat ya. Coklatnya adalah coklat yang masih menengah ya, antara 100 sampai 150 mm. Itulah sahabat kebun berkah prediksi curah hujan di bulan Maret tahun 2025 di Indonesia ya, dan rata-rata masih mendapatkan curah hujan menengah ya, walaupun ada yang tinggi yaitu di beberapa daerah di Jawa Barat ya, Bogor dan sekitarnya, serta di Kalimantan Timur ya, masih agak lumayan tinggi ya sahabat kebun berkah. Ditambah di sekitaran Papua ya, Papua Barat nih ya, ada sekitaran Timika juga masih lumayan tinggi ya. Ini sekitar dekat dengan Taman Nasional Lawrence ya, ini masih lumayan tinggi nih sahabat kebun berkah. Baik, bagaimanakah prediksi hujan di bulan April ya sahabat kebun berkah? Ini adalah prediksi hujan di bulan April tahun 2025, dan tidak begitu berbeda ya, hujan yang masih turun di Indonesia ya, masih relatif sama ya, kecuali di Jawa Barat ini mulai menengah ya, mulai tinggi, tapi tingginya tidak se ekstrim yang tadi ya di bulan Maret ya. Serta beberapa daerah ya, ini sudah mulai kering ini di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur ya. Ini mulai menunjukkan rendah ya, antara 50 sampai 100 mm, dan juga masih ada sebagian yang curah hujannya diprediksikan 100 sampai 150 nih ya mm. Ini masih sudah mulai kering nih ya, untuk khusus di Nusa Tenggara Timur maupun di Nusa Tenggara Barat, walaupun masih ada nih, kalau di Nusa Tenggara Barat masih ada yang memiliki curah hujan yang agak tinggi nih ya. Jelas sahabat kebun berkah terkait prediksi curah hujan di bulan April tahun 2025. Lalu bagaimana prediksi curah hujan di bulan Mei tahun 2025? Wah, ini sudah berubah, ini luar biasa nih sahabat kebun berkah, terutama di Sumatera dan Jawa, termasuk Bali dan Nusa Tenggara nih. Ini sudah
memasuki musim kemarau ini kelihatannya, karena di Pulau Sumatera hampir semuanya di tingkat menengah ya sampai rendah ini ya curah hujannya. Jadi sudah kelihatannya sudah mulai memasuki bulan kemarau ini ya, atau bulan kering. Dan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini juga sama nih sahabat kebun berkah. Bahkan di Nusa Tenggara Timur ini sudah sangat rendah nih ya. Sudah 20 sampai 50 mm nih ya, kebanyakan nih sahabat kebun berkah. Dan untuk Pulau Kalimantan juga tidak begitu berubah ya di bulan Mei ini dibanding dengan bulan April. Namun untuk daerah-daerah seperti di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Selatan ini sudah mulai curah hujannya sudah mulai turun nih ya, sudah memasuki taraf rendah nih ya di beberapa Kalimantan Selatan ya. Ada juga masuk di Kalimantan Tengah sedikit ini ya. Jadi sudah mulai memasuki curah hujan yang rendah. Untuk di Pulau Sulawesi juga demikian di di Sulawesi Selatan ini juga ada yang sudah memasuki curah hujan yang rendah. Kalau di Palu ini sama ya dengan di bulan April ya, sudah memasuki musim kemarau ini kelihatannya karena curah hujannya sudah mulai rendah ya. Inilah sahabat kebun berkah terkait prediksi curah hujan di pulau-pulau Indonesia untuk bulan Mei tahun 2025 ya. Dan rata-rata memang sudah mulai memasuki musim kering atau musim kemarau ya. Kecuali untuk beberapa daerah yang memang masih ada hujan yang bersifat rendah ataupun masih tinggi ya. Namun tidak banyak ya. Tidak banyak ya. Ini di Maluku Utara juga sudah kuning ya, sudah kuning, sudah menengah, dan ada yang sudah menengahnya adalah menengah rendah ini ya, 100 sampai 150. Sedangkan di Pulau Papua ini relatif masih ada hujan ya, masih ada hujan walaupun sudah turun dari biasanya ya, dari bulan April tahun 2025. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah ya terkait tentang prediksi curah hujan di pulau-pulau Indonesia. Dan pada bulan Mei rata-rata sudah memasuki bulan kering ya. Untuk itu sahabat kebun berkah, para penanam ya, para petani hutan, para petani dan para penggerak pertanian, kehutanan maupun perkebunan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ya, ini sangat wanti-wanti pada bulan Mei rata-rata sudah memasuki musim kemarau ya untuk Indonesia, sehingga kegiatan-kegiatan penanaman mudah-mudahan sudah selesai ya, sudah selesai di bulan-bulan sebelumnya agar tidak menjumpai bulan-bulan kering ya sahabat kebun berkah. Terima kasih sahabat kebun berkah semua, dan tetap semangat di dalam berusaha. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.